Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kartika Sarindita. Selamat malam. Di sini saya akan mewawancarai Bapak untuk mengenai teknologi pasca panen. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu. Boleh dikenalkan diri Pak, namanya siapa? Nama saya Tanasius Aryadi sebagai penyuluh dan koordinator BPP Kecamatan Sintang. Nah, kebetulan nih teman-teman, Bapak ini juga kemarin adalah pendamping saya pada saat pendampingan. Yang PKL dengan yang studi itu kan? Ya, pendampingan. Nah, langsung saja nih ya. Ini kebetulan saya jelaskan ini sudah malam ya, jadi kita langsung saja. Maaf ya Pak mengganggu waktunya. Nah, sebelumnya tuh saya ingin bertanya, bagaimana perkembangan pertanian kalau di Kabupaten Sintang, Pak? Kalau secara keseluruhan ya. Kabupaten ya lumayan. Cuma sekarang itu kan cuaca yang tidak menentu, jadi hasil tuh nggak maksimal. Itu sebenarnya intinya. Tapi kalau proses berusaha tani itu petani biasa, memang itulah pekerjaannya. Nah, kalau di Kabupaten Sintang itu sendiri Pak, komoditas apa yang paling sering ditanami oleh petani? Kabupaten Sintang, padi, pangan sayuran, kemudian jagung. Itu kalau tanaman perkebunan itu jarang dia nanam, itu karet lah. Biasa karet gitu ya Pak. Nah, kalau di Kabupaten Sintang sendiri tanaman biofarmaka itu ada nggak ya Pak? Biofarmaka itu kan tanaman untuk obat-obatan ya ada. Kalau yang sekarang itu kan di Kecamatan Binjai itu kan ada khusus serai itu. Oh iya. Yang sudah disuling, diambil minyaknya, itu mereka sudah jual. Itu kelompok tani juga, kebetulan yang ngurusnya itu kawan saya. Tapi kalau tanaman lain misalnya jahe, kunyit, kencur ada tapi cuma keperluannya masih sebatas ya yang tukang jamu itu. Belum dijual keluar atau besar. Nah, kan ada tanaman biofarmaka nih Pak. Kalau Bapak kan sebagai penyuluh, pasti bakalan mengerti penentuan waktu panen yang tepat itu bagaimana ya Pak? Kalau untuk tanaman biofarmaka sendiri, apakah ada perbedaan dengan tanaman hortikultura biasa? Secara umum pasti ada perbedaan, tergantung dari jenis tanaman. Nah, sekarang tanaman yang mau dipanen ini tanaman obat-obatan kan fungsinya kan untuk obat. Ya, beda dia kalau dipanen untuk bumbu. Kalau dia dipanen untuk obat, dia harus betul-betul sudah istilahnya tua atau matang untuk dipanen. Dihitung dari mulai tanam ya, karena dia kalau untuk tanaman obat itu yang diambil itu kan pati atau intisari atau mungkin minyak daripada tanaman itu kan. Nah, jadi dia harus memang betul-betul tua, nggak bisa dipanen muda. Nah, kalau ruang lingkupnya bagaimana Pak? Ruang lingkup pasca panennya? Biasa kalau sudah pas panen kemudian dicuci. Setelah dicuci itu ya tergantung dia ini untuk apa atau tanaman apa yang dipanen. Kemudian ada langsung dirajang atau disuling atau ditumbuk, tergantung dari apa. Dia hanya untuk jamu biasa kah atau dia untuk dikirim. Biasa kalau untuk dikirim keluar dia enggak cuci, jarang cuci atau dicuci kemudian di packing untuk menghilangkan kotorannya ya Pak ya. Cuci artinya cuci, bukan cuci bersih. Kemudian di packing dan dikirim kemana yang beli. Biasanya tuh jahe itu lebih sering dibawa keluar. Seperti itu. Nah, kalau di Sintang itu sendiri petani itu banyak gak sih Pak yang minat untuk menanam biofarmaka atau lebih banyak ke hortikultura biasa seperti padi, jagung? Kalau yang tanaman obat-obatan lumayan di Sintang atau di Kecamatan Sintang ini. Nah, cuma kalau untuk tanaman padi kalau di Kecamatan Sintang ini kan memang potensinya yang kurang. Kalau jagung cukup lumayan luas kalau untuk di Kecamatan Sintang ini. Karena jagung, tapi dia diambil bukan untuk jagung yang hibrida itu. Jagung bulut atau jagung manis. Kalau jagung hibrida ada juga, cuma lebih kurang. Dia dijual langsung ke yang peternak yang di sini. Dia enggak jual kemana-mana. Nah, ini untuk terakhir nih Pak, menurut Bapak
Pak, penting nggak sih penanganan pasca panen setelah kita pemanenan tuh? Ya penting, semua tanaman penting pasca panen, karena pasca panen yang salah atau keliru kan menyebabkan kehilangan hasil panen. Jadi pendapatan petani otomatis berkurang karena kalau dia salah dalam menangani pasca panennya itu. Atau misalnya alat-alat pasca panen yang digunakan kurang baik atau tidak bersih, contoh sederhana misalnya terpal atau karung. Kalau tidak bagus kan nanti mutu tanaman yang jadi berkurang. ya mutu hasil tanaman itu berkurang ya, menyebabkan harga rendah. Nah gitu ya teman-teman, kita bisa mendengarkan dari Pak Atta sendiri bahwa teknologi pasca panen itu sangat penting, karena kalau kita tidak menangani panenan tersebut dengan baik, itu akan mengurangi mutu ya Pak, Ya, begitu akan kan? mengurangi mutu. Nah begitu teman-teman. Nah saya juga terima kasih banyak ya Pak sudah memberikan informasi kepada saya atas penanganan pasca panen. Dan saya juga mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya semuanya apa yang kami berikan informasi ada yang kurang atau bagaimana, karena kami hanya manusia biasa. Untuk semuanya saya terima kasih sekali lagi Pak, dan terima kasih, bye bye.